Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Melayu. Selama ini, orang Malaysia merasa sebagai pemilik bahasa Melayu. Ternyata, tak ada bahasa Melayu di Malaysia. Berikut ini buktinya. Langsung kita simak aja ya videonya. Seharusnya kaum Melayu Malaysia malu. Semestinya pemimpin dan profesor Malaysia malu sekali. Itu kalau mereka masih punya rasa malu dan sopan santun. Itu kalau mereka masih punya etika. Selama ini, mereka merasa paling Melayu di alam semesta. Mereka seolah jadi pemilik Kepulauan Melayu, pemilik Nusantara. Tapi semua budaya dan bahasa sebetulnya berasal dari wilayah Indonesia. Budaya dan bahasa Melayu berasal dari Sumatera. Kaum Melayu Ujung Medini juga tidak berhak atas warisan budaya dan bahasa di Nusantara, karena semua warisan itu telah menjadi milik Indonesia, begitu negara Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Bahkan sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, para pemuda di wilayah Nusantara telah sepakat untuk membentuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yakni Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi pewaris tunggal atas kekayaan alam, bumi dan isinya, beserta budaya dan bahasa di wilayah Nusantara. Karena orang-orang wilayah Indonesia itulah yang mengalami penjajahan beratus-ratus tahun, kemudian bangkit dan berjuang melawan penjajah. Orang-orang di Semenanjung Malaya yang berkhianat terhadap Nusantara, sejatinya tidak berhak apapun atas Nusantara. Kalau dulu tidak ikut berjuang, dan kini merasa sok paling Melayu, sok memiliki Nusantara, jelaslah merupakan sikap yang tak tahu malu. Kaum Melayu Malaysia, Raja-Raja Melayu Malaysia, dulu jelas memihak British. Mereka cenderung jadi pengkhianat Nusantara. Mereka malah lebih suka memuja British. Mereka lebih suka dibuatkan negara oleh Inggris. Karena itu, kaum Melayu Malaysia tidak memiliki hak sejarah, hak moral, bahkan hak hukum untuk mengklaim budaya dan bahasa di wilayah Nusantara. Kenapa hal itu perlu ditegaskan berkali-kali? Karena selama ini kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia hidup dalam ilusi. Mereka mengira, bangsa, bahasa, dan negara Indonesia terbentuk begitu saja. Kaum Melayu Malaysia tak pernah bisa memahami Indonesia, karena mereka tak pernah berjuang. Semuanya diberi oleh Inggris, semua menunggu belas kasih British. Penuturan Cikgu dari Malaysia berikut ini justru menunjukkan bahwa bahasa Melayu Malaysia berasal dari Sumatera. Pendek kata, Semenanjung Malaya sebenarnya tidak punya bahasa, karena itu, mereka lebih tepat menggunakan bahasa penjajah, yakni bahasa Inggris. Itu lebih baik daripada meminjam bahasa Melayu Sumatera, kemudian merusaknya menjadi bahasa rojak. Adapun sikap bangsa Indonesia jelas sekali. Bahasa Indonesia adalah bahasa modern yang berakar dan dikembangkan dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah mendunia. Adapun bahasa Melayu asli di wilayah Indonesia tetap dipelihara, bahkan direvitalisasi. Nah, berikut ini video Cikgu dari Malaysia. Menjelaskan tentang keluarga-keluarga bahasa. Bermula dengan Austris, rumpun Austronesia, dan keluarga. Keluarga bahasa terdapat 4, iaitu Polinesia, di mana terdapatnya kumpulan-kumpulan bahasa, bahasa Mori, bahasa Tonga, bahasa Easter, bahasa Hawaii. Kemudian Melanesia, di mana terdapatnya kumpulan bahasa Fiji, Irian, Caledonia, Halmahera, New Guinea. Dan keluarga Mikronesia pula mengandungi bahasa-bahasa Gilbert, Carolina, Marshall, dan Mariana. Dan tumpuan kita ialah kepada keluarga Nusantara, iaitu bahasa Jawa, bahasa Filipina, bahasa Sumatera, Bali Sasak, dan Kalimantan. Lepas itu, kita pergi kepada subkeluarga, di mana kita akan fokus kepada Sumatera. Bentuknya begini. Bermula dengan Austris, kemudian pergi kepada rumpun Austronesia Barat, kemudian keluarga Nusantara, subkeluarga Sumatera. Dalam subkeluarga Sumatera ini terdapat pecahan-pecahan bahasa, iaitu Aceh, Lampung, Nias,
Melayu, Melayu Uluan, Minangkabau, Simalo, Toba, Rejang Lebong. Baik. Di dalam kumpulan ini terdapatlah bahasa Melayu yang kita pelajari atau yang menjadi bahasa pertuturan di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, iaitu bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, dalam cabang keluarga Nusantara ini terdapat lagi subkeluarga yang lain. Dari pemaparan tadi, amat jelas bahwa bahasa Melayu berasal dari Sumatera, wilayah Indonesia, wilayah Nusantara. Apakah Malaysia juga mau mengklaim Sumatera, bahkan Nusantara? Padahal kaum Melayu Malaysia adalah pengkhianat Nusantara. Ketika orang Nusantara melawan penjajah, kaum Melayu Malaysia malah berlindung pada British. Raja-raja Melayu Malaysia juga pemuja Inggris. Yuk kita lanjut lagi ya videonya. Selanjutnya, masih berdasarkan pengajaran Cikgu dari Malaysia, sebagian pola serapan bahasa Melayu Malaysia yang dipinjam dari Sumatera itu, sekarang juga semakin menjiplak bahasa Indonesia. Bahkan, sebagian terang-terangan mengambil dari bahasa Indonesia. Kita pinjam ilmuhan awalan. Eka, maksudnya satu. Eka bahasa, satu bahasa. Eka warna, satu warna. Dui, maksud dua. Dui bahasa, dui tahunan, dui fungsi, atau dui isteri. Okey, tri. Tri bahasa, tri dimensi, tri bulan. Tiga maksudnya. Panca. Panca maksudnya lima. Contohnya, panca indera. Bahasa Jawa, antara perkataan yang dipinjam daripada bahasa Jawa ialah andai, anggap, bagus, batik, beres, dingin, enak, kejam, lakon, leluasa, lucu, mendung, menginang, nyaman, oleh-oleh, pamer, penting, ratu, saring, tamu, tulis, urus, waras, warung, wayang. Okey, bahasa Sunda, akang, balong, dodo, molo, pincut, tahapan, timburu. Bahasa Banjar, bini, bisa, balah, cangkir, cibok, kena, ketulahan. Okey, bahasa Minangkabau, acak, bangga, bancak, gerai, kacang, mumuk, pondek, rombing, satir. Itulah guys pemaparan Cikgu dari Malaysia. Tampaknya pola serapan bahasa Melayu Malaysia sudah mulai meniru bahasa Indonesia. Jadi, kaum Melayu Malaysia telah meminjam bahasa Melayu Sumatera dari wilayah Indonesia. Kini pun mereka mulai menggunakan pola serapan ala bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.